Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Manfaat Terapi Sodako dalam Psikoterapi Islam Terhadap Penyakit Iri Hati yang beranggotakan Nur Afifah, Nindi Ramadhani Kurniadian, dan Salsabila Aisyah dengan dosen pengampu Buya Irido Pamireza. Baik, langsung saja. Psikoterapi Islam adalah pendekatan terapi psikologis yang berbasis pada ajaran dan prinsip-prinsip Islam. Penyakit iri hati, hasad atau hasud merupakan kondisi emosional yang umum dialami oleh banyak orang, terutama ketika seseorang merasa tidak puas dengan pencapaian, keberhasilan, atau kebahagiaan orang lain. Iri hati adalah emosi negatif yang dapat mengganggu kesehatan mental seseorang dan merusak hubungan sosial seseorang. Dalam konteks masyarakat Muslim, isu iri hati sangat penting karena hal itu bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menganjurkan kasih sayang, keikhlasan, dan berbagi rezeki dengan sesama. Hanafi dan Zainuddin tahun 2018 mengatakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang mulia dengan bentuk pribadi yang bagus dan akal yang diberikannya. Oke, pada ajaran Islam, sedekah adalah salah satu bentuk amalan kebajikan yang sangat ditekankan. Sedekah tidak hanya berfungsi sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga memiliki manfaat sosial dan psikologis yang signifikan bagi individu. Sedekah dapat membantu mengatasi penyakit iri hati dengan mengajarkan nilai-nilai seperti ikhlas, rasa syukur, dan empati terhadap orang lain yang membutuhkan. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mendukung pemahaman tentang bagaimana terapi sedekah dalam konteks psikoterapi Islam dapat membantu mengatasi iri hati dan meningkatkan kesejahteraan psikologis individu. Al-Quran telah menjelaskan dalam surat At-Taubah ayat 32 yang artinya, ambillah zakat dan dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Penelitian ini tentang manfaat terapi sedekah dalam psikoterapi Islam terdapat penyakit iri hati dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi bidang psikologi agama dan kesehatan mental dalam masyarakat Muslim. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi praktisi psikoterapi Islam untuk mengembangkan intervensi yang efektif dalam mengatasi iri hati dan mempromosikan kesehatan mental dan spiritual. Melalui penelitian ini yang mendalam tentang topik ini, diharapkan bahwa hasilnya dapat menjadi landasan bagi implementasi terapi sedekah dalam praktik psikoterapi Islam dan menyumbang pada upaya pencegahan dan penanganan iri hati dalam masyarakat Muslim. Baiklah, selanjutnya materi tentang metode akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Salsabila Aisyah. Kepada Salsabila Aisyah kami persilakan. Oke, baik, terima kasih Nindi. Selanjutnya saya Salsabila Aisyah akan membaca tentang metode jenis penelitian. Penelitian berdasarkan objek kajian penelitian ini, maka penelitian ini adalah penelitian studi pustaka yang bertumpu pada kajian dan telah teks. Hal ini dilakukan karena sumber-sumber data yang digunakan adalah berupa data literatur. Sukadi 2010 mengatakan literature review yaitu pendalaman penelaahan dan pengidentifikasian pengetahuan yang ada dalam keputusan yang berhubung dengan masalah yang teliti. Sugiono 2010 mengungkapkan metode kajian pustaka atau studi kepustakaan merupakan pendekatan penelitian yang fokus pada analisis terhadap berbagai sumber pustaka seperti buku jurnal ilmiah, artikel, dan literatur lainnya yang relevan dengan masalah atau fenomena yang menjadi objek penelitian.
Teknik selanjutnya teknik pengumpulan data. Mengingatkan penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka, maka metode pengumpulan datanya melalui metode pembacaan terhadap literatur yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Furqan 2013 mengatakan bahwa literatur yang digunakan mencakup berbagai jenis seperti buku, jurnal, artikel, laporan, hasil penelitian, majalah ilmiah, surat kabar, hasil seminar, dan tulisan lainnya. Penelitian melakukan pencarian dalam berbagai basis data literal ilmiah seperti jurnal, artikel, buku, dan publikasi akademik terkait. Sumber-sumber ini harus dapat diandalkan dalam dan relevan dengan topik yang dibahas. Penelitian memilih sumber-sumber literatur yang paling relevan dan berkualitas tinggi untuk disertakan dalam studi literatur. Perluasan cangkupan dalam mencangkup karya ilmiah dari berbagai tahun terbitan. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif, kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan tujuan utama yaitu menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat yang dilakukan terhadap data yang diperoleh melalui dokumentasi yang berupa buku-buku. Proses ini dilakukan melalui editing, yaitu meneliti kembali data atau catatan sebelum dituangkan ke dalam laporan penelitian dengan bahasa yang baik. Oke, terima kasih. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibaca dengan Nur Afifah. Nur Afifah, saya persilakan. Terima kasih, Sabila. Oke, saya akan menjelaskan mengenai hasil dari penelitian kali ini. Yang pertama adalah definisi dari konsep iri hati. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwasanya iri hati adalah perasaan negatif yang timbul karena rasa tidak puas atau keinginan untuk memiliki sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Seperti yang dijelaskan oleh Joseph, bahwasanya iri hati atau envy ini merupakan perasaan pada seseorang individu yang diakibatkan oleh kemampuan atau barang yang dimiliki oleh orang lain melebihi kemampuan individu tersebut. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk mengenali dan mengelola perasaan iri hati agar dapat mencapai kedamaian batin dan kebahagiaan dalam hidup sehari-hari. Ada beberapa ciri yang bisa dilihat pada PPT yang telah kami sampaikan, bahwasanya ada beberapa keinginan, perasaan, atau pun juga merasa rendah diri, dan sebagainya. Dengan melalui terapi sedekah ini, mengacu pada praktik memberikan sumbangan atau bantuan kepada orang lain sebagai bentuk amal dan ibadah kepada Allah SWT. Sedekah atau infak adalah salah satu dari 5 pilar Islam yang merupakan bagian penting dari kehidupan seorang muslim. Selanjutnya adalah hubungan antara iri hati dan kesehatan psikologis. Perasaan tidak senang atau tidak puas dengan keberhasilan, prestasi, atau kebahagiaan orang lain yang mungkin ingin kita miliki atau kita rasakan juga. Emosi ini umumnya diakibatkan oleh perasaan ketidakadilan atau perasaan bahwa kita kurang beruntung dibanding dengan orang lain. Beberapa dampak yang mungkin akan terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, stres, depresi, rasa rendah diri, kecemasan sosial, perasaan kesepian dan isolasi, perasaan tidak bahagia, dan juga konflik interpersonal. Kemudian pengertian psikoterapi Islam. Nah, jadi psikoterapi Islam ini adalah pendekatan terapeutik yang berlandaskan pada prinsip-prinsip agama Islam. Tujuan dari psikoterapi Islam sendiri adalah untuk membantu individu mencapai kesehatan mental dan kesejahteraan dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam di dalam terapi. Metode ini menggabungkan pengetahuan psikologi modern dengan ajaran-ajaran Islam untuk membantu individu mengatasi masalah psikologis dan emosional serta mengembangkan hubungan yang lebih dekat dengan Allah. Oke, selanjutnya adalah efek dari sedekah.
Nah, efek sodako dalam psikoterapi Islam ini merupakan konsep yang muncul dari ajaran agama Islam yang memandang bahwa sodako atau sedekah sebagai suatu perbuatan kebajikan yang mendatangkan manfaat bagi penerima maupun pemberi. Jadi ketika konsep ini diaplikasikan dalam konteks psikoterapi, sodako dianggap memiliki potensi untuk memberikan dampak positif bagi kesehatan mental dan kebahagiaan pada diri seseorang. Selanjutnya adalah implikasi dan rekomendasi. Dalam praktik psikoterapi Islam, terapi sedekah dapat digunakan sebagai pendekatan alternatif atau pelengkap dalam mengatasi perasaan iri hati. Dengan memberikan kepada orang lain atau komunitas, individu dapat mengalami kebahagiaan, perasaan pemenuhan, rasa syukur yang dapat membantu mengurangi tingkat iri hati. Kemudian, ada keunggulan dari terapi sedekah, yaitu ketika kita membantu orang lain yang membutuhkan, dapat memberikan rasa puas, dapat meningkatkan perasaan penuh makna dalam hidup dan kebahagiaan personal. Dan juga ketika Anda memberikan sebagian dari apa yang Anda miliki untuk membantu orang lain, hormon stres seperti kortisol dapat menurun dalam tubuh Anda. Hal ini dapat membantu mengurangi tingkat stres dan juga kecemasan. Selanjutnya adalah pembahasan. Nah, dari hasil literasi review ditunjukkan bahwa iri hati adalah perasaan negatif yang timbul karena rasa tidak puas atau keinginan untuk memiliki sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Sedekah ini dapat diberikan dalam berbagai bentuk, seperti memberikan makanan, pakaian, ataupun bentuk bantuan dari finansial kepada yang kurang beruntung. Hubungan antara iri hati dengan kesehatan psikologis dapat berpengaruh negatif pada individu yang mengalaminya, yaitu menyebabkan stres, depresi, rendah diri, kecemasan sosial, kesepian, perasaan tidak bahagia, dan juga konflik interpersonal. Seperti yang dikatakan oleh Rosman dan Smith, bahwasannya iri hati merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan munculnya scan defeat. Ketika seorang merasa iri terhadap kesuksesan, prestasi, atau kebahagiaan orang lain, mereka mungkin cenderung senang atau puas melihat orang lain mengalami kesulitan atau kegagalan. Mereka merasa bahwa orang lain mendapatkan apa yang pantas atau menemui kesulitan seperti yang layak mereka dapatkan. Dari hasil ini terlihat bahwa terapi sedekah dalam konteks psikoterapi Islam dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan psikologis dan kesejahteraan seseorang. Mengintegrasikan nilai-nilai agama dan memberikan kepada orang lain secara ikhlas dapat membantu mengatasi iri hati serta meningkatkan perasaan bahagia. Kedamaian batin dan kualitas hidup secara keseluruhan penting untuk memahami dengan baik konsep-konsep ini dan mengenali bagaimana penerapan dapat membantu individu dalam menghadapi masalah psikologis dan sosial. Selain itu, konsultasi dengan ahli psikoterapi Islam yang berpengalaman dapat memberikan panduan dan dukungan yang lebih mendalam dalam proses pemulihan. Oke, selanjutnya materi saya kembalikan kepada Nindi. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang bernama Nur Afifah. Baik, saya akan menjelaskan kesimpulan dari penelitian ini. Jadi, iri hati adalah perasaan negatif yang timbul karena rasa tidak puas atau keinginan untuk dimiliki sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Hal ini seringkali berakar dari rasa iri, ketidakadilan, kurangnya kepuasan diri, atau perasaan rendah diri. Terapi sedekah dalam Islam adalah bentuk praktik memberikan sumbangan atau bantuan kepada orang lain sebagian bentuk amal dan ibadah kepada Allah. Terapi sedekah memiliki manfaat spiritual dan sosial bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Hubungan antara iri hati dan kesehatan psikologis dapat berdampak negatif pada individu yang mengalaminya, seperti stres, depresi, rasa rendah diri, kecemasan sosial, dan konflik interpersonal. Psikoterapi Islam adalah pendekatan terapeutik yang berlandaskan pada prinsip-prinsip agama Islam dengan tujuan membantu individu mencapai kesehatan mental dan kesejahteraan dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam proses terapi tersebut.
Efek sodako dalam psikoterapi Islam adalah konsep yang memandang sodako sebagai perbuatan kebajikan yang dapat memberikan manfaat baik bagi pemberi maupun penerima. Terapi sodako memiliki potensi untuk memberikan dampak positif bagi kesehatan mental dan kebahagiaan seseorang. Implementasi terapi sedekah dalam mengatasi iri hati dapat menjadi pendekatan yang efektif karena memberikan rasa kepuasan, mengurangi rasa stres, meningkatkan kesejahteraan mental, dan memperkuat empati dan rasa kemanusiaan, serta mendukung lingkaran kebaikan. Baik, terima kasih kepada para rekan saya. Mungkin itu adalah singkatan dari materi kami. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya dalam menjelaskan materi pada hari ini. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi semuanya dan kita selalu dalam lindungan Allah dalam penyakit iri hati. Kami dari kelompok 1 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.